Net, kita kembali ke session lagi. Nah, kali ini kita sudah ganti lagi orangnya Sanak Net. Nah, kali ini ada Mas saja karena masih muda. Mas Dendi, Kepala Bidang Aset BKD Kabupaten Kepahyang. Selamat siang Mas Dendi. Nah, kita mau tanya-tanya juga nih, sama seperti sebenarnya dengan rekan-rekan yang lain. Nah, kita pengen tanya apa aja sih yang menjadi tugas ya, fokus dari bidang aset ini sendiri. Mungkin bisa dijelaskan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dari kawan-kawan Media City ya. RLT? Ya, RLT tadi serta tim yang telah bersedia kami dalam acara kegiatan kami di Badan Keuangan, terkhusus di bidang aset. Kami di bidang aset sesuai dengan tupoksi kami yang diamanatkan sesuai dengan nomenklatur terkait dengan penata usahaan aset. Jadi mulai dari ruang lingkup manajemen aset, mulai dari pejabat pengelola sampai dengan proses RKBMD, proses pengangkatan, penataan, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, dan sampai dengan proses TPL. Kalau nggak salah ada 15 ruang lingkup manajemen aset sesuai dengan Permendagri 19 tahun 2016. Intinya mulai dari, kalau di proses, kebanyakan sih kami di proses pemindah tanganan dan pemusnahan. Alhamdulillah kami kemarin sudah menyelesaikan lebih kurang, ada di 2019 ini ada lebih kurang 14 barang di daerah dan BPD yang kami sudah proses pemindah tanganannya. Dalam ini proses hibah dan pemusnahannya. Untuk lanjutnya ada di Kasubit administrasi aset, itu rutinitasnya triwulan sekali, yaitu rekonsiliasi, baik itu rekonsiliasi barang jasa per triwulan maupun persediaannya. Sekarang sudah masuk di triwulan keempat, persentase 90% sudah selesai di rekonsiliasi triwulan 3 ya. Insya Allah dalam Januari 2020 kami selesaikan rekonsiliasi untuk semester 2. Artinya sudah masuk ke semester berikutnya ya. Okay. Untuk diketahui sendiri, sesuai dengan amanah PP 27 dan PP 84 yang sudah diturunkan di Permendagri 19 2016, kami sudah membuat peraturan daerah. Berarti sudah dikeluarkan perda ya? Ya, alhamdulillah di November kemarin sudah disahkan pada nomor 7. Oh, baru itu November kemarin? Ya. Oh, 1 Januari 1 November tahun 2019, pada nomor 7 tahun 2019 tentang pedoman teknis keuangan saham negara di Kabupaten Kepahyang. Alhamdulillah juga di minggu kemarin kami sudah sosialisasikan ke OPD khususnya. Kemarin audiensnya kami undang kawan-kawan pengurus barang dan kepala OPD. Oh, udah di ini ya, udah disosialisasikan. Itu untuk menjadi pedoman kawan-kawan di OPD, baik itu pengguna barang labela dan kepala OPD. Itu juga jadi pedoman dari kawan-kawan pengurus barang untuk mengelola maupun inventarisir aset mereka masing-masing di OPD. Untuk selanjutnya kami di bidang penguatan aset, kami kemarin sudah melaksanakan sebagian kecil sebenarnya aset yang kami sudah benahi, walaupun belum selesai 100%. Kami meyakini di angka 80-90% sudah kami benahi, yaitu terkait dengan kendaraan dinas roda 4 dan roda 6. Oh, udah itu ya. Di minggu kemarin ada beberapa kendaraan dinas yang tidak saya tentukan, ya kami sesuai dengan persetujuan dari Bapak Bupati dan direkomendasikan oleh Pak Sekretaris selaku pengelola barang, kami distribusikan kembali ke pejabat-pejabat yang berhak menerima. Oh, udah itu ditarik dulu? Iya, ditarik. Okay. Yang tidak saya peruntukkan ditarik sesuai dengan tunjuk dan permohonan dari beberapa OPD, kami distribusikan kembali ke pejabat-pejabat yang berhak sesuai dengan tunjuk dari Pak Sekretaris. Itu tidak peruntukan seperti apa sih? Mungkin banyak juga yang kurang tahu. Kalau diamanatkan di Permendagri nomor 11 tahun 2007, itu memang ada pedoman, salah satu pedoman terkait dengan standar kendaraan dinas bagi pejabat daerah. Di situ disebutkan standar CC-nya, terus ininya apakah mereka bisa memperoleh kendaraan dinas roda 4 atau roda 2. Misalnya disebutkan kalau terkait dengan kendaraan dinas roda 4 itu hanya boleh oleh pejabat eselon 2 dan eselon 3.
Ini skupnya ASN ya. Oh, bukan iya, iya. Oh, karena betul. Ya. Terus ada juga di sana disebutkan terkait dengan standar mobilitas kepala daerah, wakil kepala daerah maupun sekretaris daerah selaku Dewan Eselon II juga. Terus di situ disebutkan juga untuk unsur pimpinan dewan di Permendagri nomor 11 tahun 2007 sudah ada standarnya. Nah, untuk pejabat eselon 4 itu boleh memperoleh kendaraan dinas, tapi di standarnya di kendaraan dinas roda 2. Oh, roda 2 ya. Itu juga diatur tentang sistem. Kalau mereka mendapatkan roda 4 berarti nyala aturan berarti. Nyalain aturan, tapi di Iya. sini kita juga tidak ini ya terkait dengan misalnya ada berapa pejabat eselon 4 yang sesuai dengan mobilitas mereka tinggi itu bisa jadi masih pengecualian. pengecualian. Ya, mungkin ada pengecualian dari itu juga hasil persetujuan dari Bapak Bupati dan Pak Sekretaris Daerah. Oke. Nah, tadi kita udah ngomong tugas ya. Kalau ini Mas, kalau pasti tugas itu kan banyak ya, seperti itu aset itu kan banyak sekali kalau bilang aset itu ada apa ya, semacam tantangan atau kendala nggak untuk mengelola aset yang begitu banyak? Kalau untuk bidang aset itu sendiri. Ya. Untuk diketahui kami di bidang aset itu SDM-nya lebih kurang ada 9 orang. Itu udah plus tenaga kontrak. Pas 1 kabit, 3 orang kasubit dan 4 orang staf. Jadi salah satu kendala kami terkait dengan sumber daya manusia. Kami selama mengelola aset lebih kurang total aset di kabupaten ini lebih kurang 1,8 triliun. Itu baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Tidak bergerak itu total ya. Total itu sesuai dengan audited BPK 2018. Tapi ini dengan berjalannya waktu ini ada penambahan aset yang waktu rekonsiliasi nanti setelah audited BPK kami akan penambahan di 2019. Jadi intinya permasalahan kami di sumber daya manusia karena ada beberapa kawan-kawan pengurus barang ini sebagai ujung tombak daripada pelaporan asetnya sesuai dengan penjelasan dari kawan Kabit Akuntansi Pelaporan memang hampir 70% itu isi daripada laporan pertanggungjawaban bupati itu adanya di bidang aset yang malah. Jadi terkendala kami di sana terkait dengan pengurus barang yang kadang ada mereka promosi, ada rotasi itu kalau 3 bulan mereka sudah diganti. Nah itu jadi kendala bagi kami terkait dengan laporan mereka. Karena harus otomatis harus merubah lagi itu ya. Tidak merubah, tapi istilahnya ada penyesuaian. Ya, penyesuaian dengan pekerjaan itu kan tidak terlalu cepat. Apakah kita menggunakan aplikasi sifat sistem informasi pengelolaan aset terpadu, jadi tidak secepat sebulan 2 bulan dia bisa menguasai perlu pembelajaran kan itu ada BIMTEK. Itu yang jadi kendala bagi kami. Terus di kami juga ada kendala terkait dengan SDM. Nah, terus kalau tantangan kerja sih terkait dengan ruang lingkup manajemen aset ya paling ada berapa terkait dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu ya aktifnya kawan-kawan dari OPD terkait dengan laporan aset mereka. Kembali lagi ke keterkaitan gitu ya, sinkronisasi dengan OPD itu. Iya, karena tidak terlepas istilahnya laporan dari kawan-kawan OPD. Karena mereka ya secara aktif harus melaporkan tiap bulan sekali mereka melaporkan aset apa yang mereka peroleh sesuai dengan yang sudah direalisasikan di tahun berjalan. Misalnya di triwulan pertama, biasanya memang di triwulan pertama, kedua mereka tidak jarang sudah ada yang merasakan belanja modal. Biasanya ada cuma perolehan aset dari perolehan aset dari sumber yang lain yang sah seperti hanya hibah dari provinsi, dari pusat itu bisa. Tapi kalau terkait dengan realisasi belanja modal biasanya di triwulan ketiga dan keempat itu mereka melaporkan di triwulan 3 dan triwulan 4. Nah, tadi kita udah bahas itu termasuk juga bagaimana mengatasi kendala itu sudah termasuk. Nah, aset juga paling kemarin kan itu kebayang dapat apa yang dari KPK WTP ya? BPK. Ya, apa? BPK ya. Nah, itu kan terkait juga dengan aset daerah kan? Ya. Nah, lebih terkait mungkin apa sih yang dilakukan agar itu bisa dapat gitu rating itu jadi sangat bagus gitu. Paling termasuk paling apa ya, seprovinsi kan termasuk bagus ya untuk itu rating itu sendiri. Nah, terkait itu bidang aset sendiri apa yang dilakukan? Kami terkait dengan penyelesaian masalah aset di Kabupaten Payang ini sebenarnya permasalahan ini diselesaikan secara berkesinambungan.
Artinya kami inventarisasi di aset di 2013 itu secara berhasil menemukan aset-aset lainnya yang harus ditindaklanjuti dengan proses pemindahan, proses pemusnahan dan proses penghapusan asetnya. Itu sudah dilaksanakan kawan-kawan dari bersambungan sampai dengan saya sekarang kan, mulai dari dulu ada Ibu Suni, terus Pak ini ya Pak siapa? Pak Gunawan, ada Pak Gusti Kurniawan, terus ada Ibu. Ini yang ya, mengepalkan saya. ya. Itu ada juga Ibu Yecin Afriana yang sekarang jadi Urban. Terus saya sekarang di posisi saya selaku Kabit Aset. Jadi permasalahan itu diselesaikan secara bertahap. Di tahun ini sudah diselesaikan bertahap. Itu tadi kan ruang lingkupnya harus diselesaikan secara bertahap. Artinya apa? Kami di bidang aset di 2016, 17 kami ada beberapa manajemen aset yang kami laksanakan seperti penghapusan aset-aset yang misalnya seperti pelimpahan dari Jalopong terkait dengan aset-aset seperti meja, mebel yang tidak ada nilainya secara aplikasi sudah nol, itu kami proses dengan pemusnahan maupun dengan penghapusan asetnya. Jadi mungkin tahapan itulah yang kami lakukan dengan progres yang jelas. Itu yang kami lakukan di BPK itu mungkin satu nilai plus dari kawan-kawan BPK terkait dengan pengelolaan aset itu sayang sudah lumayan bagus. Artinya belum terlalu baik ya, karena kalau di posisi mengarah baik, ke yang lebih baik ya. Baik. Karena untuk di provinsi kan Kepayang termasuk yang paling menonjol seperti itu ya. Baik itu kemarin yang BPK ya, terus juga yang kemarin terakhir itu dari Ombudsman kan Kepayang. Ya. Sekarang itu ratingnya udah mulai baik ya, menuju ke arah yang lebih baik gitu. Nah itu jadi ya, selain itu apa lagi yang Aset lakukan untuk bisa agar rate ini bisa terus bertahan bagus seperti itu? Karena kan tantangannya kalau di 2020 tentu harus bisa mempertahankan posisi itu ya. Di target kami itu harus mempertahankan nilai BTP dari penilaian dari BPK. Ya mungkin terkait dengan itu ya kami berharap, apalagi ini sudah di akhir tahun, itu khususnya bagi kawan-kawan pengurus barang dan pengguna dana APD untuk aktif terkait masalah laporan aset mereka. Ini kita nanti di triwulan 3 ini memang ada beberapa APD yang belum menyelesaikan itu, tapi sudah kami istilahnya sudah kami buat surat teguran. Insyaallah teguran, insyaallah dalam seminggu 2 minggu mereka menyelesaikan yang laporan triwulan ketiga untuk bergerak. Nanti di Januari kami melaksanakan setelah hasil laporan realisasi anggaran dari kawan-kawan aplikasi laporan, yaitu dasar nanti kawan-kawan pengurus barang masuk melaporkan selanjutnya merekonsiliasi lagi aset mereka di semester kedua, artinya di triwulan keempat. Nah, mudah-mudahan mereka cepat melaksanakan rekonsiliasinya biar nanti kita cepat untuk penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan target ya. Karena itu kan tadi ketika dia lebih cepat kan tentu lebih baik, dan jadi salah satu faktor yang membuat itu tadi ya, rating Kepayang itu menjadi melejit seperti itu ya. Nah mungkin terakhir ada yang pengen disampaikan sebelum kita beralih ke rekan-rekan yang lain, kita commercial break ya. Nah mungkin ada yang pengen disampaikan Mas Dendi? Mungkin terkhusus ini bagi pengguna barang ini pengguna barang, kami harapkan kawan-kawan di kepala OPD ini mereka sebenarnya melekat di dua fungsi. Yang pertama selaku pengguna anggaran, yang kedua mereka selaku pengguna barang di daerah. Jadi konsen di akhir tahun ini selalu selain di fungsi mereka di pengguna anggaran, harapan kami juga mereka konsen dengan mereka selaku pengguna barang di daerah. Jadi maksud kami bisa pressure kawan-kawan di bawahan mereka, di staf mereka, bawa untuk pengurus barang terkait dengan laporan mereka di akhir tahun, supaya nanti ini sifatnya laporan keuangan ini sesuai dengan apa yang disampaikan kawan Kabit Akuntansi Pelaporan. Kita kerja tim. Ya, kalau misalnya satu ada yang pincang ya susah, nanti kita mau target cepat laporannya. Artinya di laporan asetnya nanti apabila ada salah satu OPD belum menyelesaikan laporan mereka, itu terkendala buat seluruh selanjutnya akumulasi laporan keuangan kabupaten. Jadi harapan kami apabila sudah selesai laporan realisasi anggaran mereka, segera untuk merekomendasi aset barang milik daerah mereka di kawan-kawan bidang aset. Nanti kami istilahnya buat satu tim istilahnya yang akan membantu mereka untuk mempercepat penyelesaian laporan ya. Terutama ada beberapa OPD besar yang biasanya jadi kendala kami seperti
Dikbud, PU dan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan. Karena itu karena dia lebih berhubungan dengan orang banyak ya. Ya, terus mereka punya ini kuasa BND di masing-masing puskesmas dan sekolah-sekolah. Artinya dikenal. Jadi mereka punya wilayah yang luas dengan satu PD yang ini. Itu harapan kami, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan opini wajah tanpa celah dari kawan-kawan PBK. Amin amin, semoga 2020 lah tetap stabil dan makin melejit seperti itu ya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Yudi udah meluangkan waktunya bersama kita di sesi ini, dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi.